Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam nama Kristus. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 31. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya mulai membaca ayat 21, saudara 22, dan seterusnya sampai ayat 31. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ayat 22. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan memiliki lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, tafsir, interpretasi kitab suci itu dibagi menjadi 4 macam tafsir atau 4 macam interpretasi. Orang-orang Yahudi menyebut yang pertama adalah peshat. Peshat itu artinya penafsiran secara harafiah, kata per kata. Dan yang kedua namanya remas, yang artinya mencari makna yang tersirat. Jadi mencari makna di balik teks yang tidak tampak. Dan yang ketiga namanya derus. Derus itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya dirasa, yang artinya mencari, menyelidiki makna yang lebih dalam. Dan yang terakhir adalah sok, yang artinya makna misteri atau sesuatu kiasan alegoris yang tidak tampak ketika kita membaca, mungkin sejarahnya, mungkin latar belakangnya, tapi di situ ada rahasia Tuhan yang termaktub di dalamnya. Apabila kata 4 ini, yaitu peshat, remas, dirus, dan sot, itu dijadikan satu, maka P R D S, huruf-huruf hidup, huruf-huruf mati ini P R D S, ini membentuk kata yang dalam bahasa Ibrani disebut pardes. Dan pardes itu dalam bahasa Arab adalah firdaus. Jadi orang Yahudi lalu mengatakan, jikalau engkau menafsir kitab suci agar tafsiranmu itu menjadi sempurna, maka syaratnya adalah pardes.
P yang pertama Peshat, R yang kedua Remas, D yang ketiga Derus, dan S yang terakhir adalah Sot. Jadi kalau kamu mau masuk surga, kalau membaca kehendak Tuhan yang benar. Ini versi orang Yahudi. Tetapi bagaimanapun juga Yesus dan para muridnya lahir dari lingkungan orang-orang Yahudi. Maka Paulus ketika menafsirkan teks Alkitab, dalam hal ini adalah perjanjian lama, karena yang memuat kisah tentang Hagar dan Sarah ini adalah perjanjian lama. Paulus menafsirkan teks yang tersurat itu dari keempat makna ini. Misalnya Peshat harfiah. Harfiah itu jelas, misalnya kata nabi artinya pemberita misalnya. Alkitab mengatakan Hagar itu adalah perempuan hamba yang oleh Sarai istri Abraham, karena lama tidak memiliki seorang anak, dipersembahkan kepada suaminya untuk dinikahi. Ini harafiah. Memang secara faktual Sarah adalah seorang nyonya, Hagar adalah seorang budak yang kemudian diangkat hidupnya menjadi seorang istri Abraham. Kemudian yang tersirat itu atau remas, apa makna dibalik pengusiran Hagar dan Ismail misalnya? Kenapa Allah seolah-olah membenarkan kecemburuan Sarah terhadap lahirnya seorang anak dari seorang hamba yang bernama Ismail? Apakah berarti Ismail tidak dikasih Tuhan sehingga harus diusir? Bagaimana Tuhan itu? Dia mengizinkan Abraham menikahi Hagar dan melahirkan Ismail, tapi hanya karena masalah kecil. Ismail memperolok-olok Ishak misalnya, kemudian Tuhan mengizinkan untuk pengusiran Hagar. Apa makna dibalik peristiwa ini? Nah, ini misalnya. Jadi syarat yang kedua, tidak sekedar yang tersurat, yang jelas-jelas, yang cetok tertulis di kitab, tetapi makna di sebalik itu. Dalam setiap kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita punya doa belum dijawab, tapi tahu-tahu kemudian terakhir kali, oh ternyata saya mendapatkan sekarang ini seperti ini. Oh berarti Tuhan menginginkan saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya minta dulu. Misalnya seorang punya cita-cita, kepingin ini, kepingin itu, belum dikabulkan. Terus dia seolah-olah tidak sabar, tapi ternyata 10 tahun kemudian doa yang ditolak tadi membuat dia menjadi lebih besar daripada apa yang dicita-citakan. Ini yang tersirat dari apa yang tersurat. Kadang-kadang kita tidak tahu. Maka diperlukan syarat yang ketiga, terus penyelidikan, lebih lanjut diselidiki. Misalnya Hosea menulis, dari Mesir kupanggil anakku. Teks ini mula-mula berbicara tentang orang-orang Yahudi yang diperbudak di Mesir. Diperbudak ya budak biasa, tidak ada kaitannya dengan yang macam-macam. Orang Mesir menindas orang Israel kurang lebih 400 tahun, dan Tuhan menyelamatkan orang Mesir itu lewat tangannya yang perkasa dengan peristiwa yang namanya Paskah. Paskah adalah dilepaskannya, kata Pesah adalah dilaluinya anak-anak sulung bangsa Mesir dari kematian karena ada tanda darah yang dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel, dan materai itu menandai dilewatinya orang-orang Israel dari maut. Waktu itu orang Yahudi ya sudah, dia laksanakan saja perintah Tuhan itu. Ternyata lebih daripada itu. Pesah atau Paskah tidak sekedar dilaluinya anak-anak Israel dari kematian karena malaikat maut pada malam hari melewati rumah demi rumah itu, tetapi lebih dari itu adalah Pesah juga berarti
dilaluinya seluruh umat manusia yang percaya pada penebusan Allah di dalam Kristus, dilalui dari kebinasaan kekal. Jadi dulu yang artinya nasional, yang artinya lokal, menjadi arti yang universal. Yang namanya Paskah bagi orang Yahudi itu tidak lebih daripada 17 Agustusan untuk orang Indonesia. Paskahnya Yahudi itu 17 Agustusan kalau kita. Jadi apa yang diperingati orang Yahudi? Tuhan telah menyelamatkan Israel dari penjajahan, penindasan, perbudakan Fir'aun. Itu saja. Sama, Tuhan telah menyelaksanakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Kalau orang Yahudi dulu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan, Undang-undang dasarnya juga mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Seolah-olah kemerdekaan ini memang benar adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang namanya Paskahnya orang Yahudi yang diperingati dengan pemecahan roti tidak beragi, itu sekedar perayaan nasional pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun. Tiba-tiba maknanya lebih daripada itu. Bukan sekedar Israel yang dijajah atau diperbudak Fir'aun, tapi seluruh anak-anak Adam yang diperbudak oleh embahnya Fir'aun, yaitu iblis. Bukan sekedar penjajahan fisik, perbudakan fisik di Mesir, tapi perbudakan jasmani, rohani, perbudakan manusia dari dosa. Dan manusia tidak sekedar diancam kematian jasmani, tapi kematian rohani, terhilang dari kemuliaan Allah. Dan darah yang dicipratkan di rumah-rumah orang Israel digenapi tidak sekedar darah domba, tetapi darahnya domba Allah yang suci, mulia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah dirus penyelidikan yang lebih dalam. Ternyata Allah menghendaki lain. Maka tatkala Hosea mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, itu dulu memanggili orang-orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ternyata maknanya lebih daripada itu. Yesus pada usia bayi, pada usia kecilnya, dibawa oleh ibunya Maria dan Yusuf si tukang kayu, Yusuf An-Najjar yang menjadi pengasuh Yesus, ke Mesir. Sampai hari ini gereja di Mesir memperingati kunjungan keluarga kudus ke Mesir sampai hari ini. Dan kunjungan itu menjadi sangat meriah karena orang-orang muslim ikut merayakannya sampai hari ini. Makna bahwa dari Mesir ku panggil anakku ternyata lebih daripada sekedar dipanggilnya orang-orang Yahudi menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga penggenapan sang juru selamat ketika menghindari pembunuhan Herodes. Dan dengan demikian genaplah seperti yang dikatakan kitab suci, dari Mesir kupanggil anakku. Maka Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di kotanya Nazaret, sampai disebut Yesus dari Nazaret. Sampai orang-orang yang mengikut dia disebut orang-orang Nasrani, karena pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi satu peristiwa sejarah bisa berulang dengan peristiwa yang hampir sama, tapi lebih dalam dan lebih paripurna dari peristiwa semula. Nah yang terakhir itu tadi dirus, yang terakhir adalah shock. Kalau manusia itu tiba pada sebuah benturan karena kehidupan yang sangat sulit, misteri yang tidak terjawab, maka disitulah otak manusia berhenti, terbatas. Dan kita bertanya kepada Allah, kami Tuhan menunggu penggenapan janji-janji-Mu.
Kami Tuhan menyerahkan semua yang tidak kami mengerti, yang tidak bisa kami pahami. Kami yakin yang tidak terpahami bukan berarti tidak masuk di akal kami, tetapi mengatasi akal pikiran kami. Inilah yang namanya misteri yang kita serahkan kepada Allah. Maka dengan pola seperti ini tidak ada manusia sombong. Karena dia seorang teolog yang pintar menguasai banyak bahasa, menguasai banyak dalil-dalil teologi, menguasai banyak ayat kitab suci, maka menjadi orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kesombongan rohani. Maka Yesus katakan, memang dia berhak atas kursi Musa, tetapi kalau dia ngomong kamu dengarkan, tapi jangan kamu lihat kelakuannya. Ini orang Farisi. Karena apa? Tidak satu kata dan perbuatan, apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang dilaksanakannya. Tetapi bahwa Tuhan telah menyediakan kursi Musa, kursi pengajaran bagi orang Farisi, ya memang betul. Saudara-saudara, Paulus dulu adalah seorang rabi Yahudi. Paulus dulu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Otomatis dia sangat paham seluk-beluk tafsiran, seluk-beluk kitab suci. Dia sangat paham. Dia muridnya seorang profesor teologi yang terkenal pada saat itu dalam teologi Yahudi, yaitu Dr. Gamaliel. Kalau disebut sekarang profesor doktor lah. Paulus itu muridnya. Dia orang Yahudi dari suku Benyamin yang sangat paham seluk-beluk kitab suci, Taurat, para nabi, Targum, Talmud, seluruh hukum Yahudi, seluruh syariat Yahudi dia paham. Dan karena pahamnya dia, pinternya dia, hebatnya dia, maka dia menjadi sangat fanatik. Dan ketika muncul komunitas orang-orang Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret, dia mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuhnya. Itulah Saul, Saul, Rabi Saul, yang dalam bahasa Yunani disebut Paul. Itu bahasa Ibraninya Saul. Luar biasa. Bahkan dia ikut menyetujui pembunuhan Stefanus. Stefanus dirajam. Paulus setuju. Tetapi sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, ketika dia dibenturkan dengan suatu masalah yang tidak mampu dia hindari, di situ dia bertekuk lutut kepada penciptanya. Maka Paulus ketika mengejar-ngejar orang Kristen, dia mendapatkan visi yang namanya visi Damaskus. Penglihatan ketika dia menuju ke jalan Damsyik. Damsyik itu bahasa Arab artinya Damaskus. Maka Tuhan menampakkan diri. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget karena yang mengucapkan itu adalah Yesus, orang Nazaret. Ketika kamu menganiaya orang-orang yang paling hina itu, yaitu rakyat Kristen. Orang Kristen pertama kali rakyat jelata, saudara-saudara, tidak punya kekuasaan. Itu rakyat jelata. Orang Kristen pertama 300 tahun lebih gereja itu menjadi gereja rakyat yang kebaktiannya sembunyi-sembunyi. Di Indonesia ini masih lumayan, hanya tidak boleh bangun gedung. Kalau di sana gedung pun tidak punya, mikir ada gereja pun tidak. 300 tahun lebih orang Kristen beribadah di katakom. Katakom itu adalah gua-gua di pemerintahan Romawi, wilayah Romawi pada saat itu. Mereka itu kebaktian dari gua ke gua, dan mereka kalau ketangkap, mereka akan dipegang oleh perwira Romawi dan dimakan singa. Gladiator diadu dengan singa. Itu kira-kira 300 tahun lebih orang Kristen diperlakukan seperti itu. Tetapi darahnya para martir, darahnya para syahid telah menyuburkan pekabaran Injil. Logikanya dibalik. Paulus yang dulu menganiaya orang-orang Kristen, Yesus katakan, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Artinya apa? Tumbuhan galah yang bisa hidup di sungai Nil, di sungai Yordan, itu
kalau orang nyebrang ditabrak itu dengkulnya masih sakit. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu kalau bahasa Jawanya. Paulus kono jok marani gepuk, ulo marani gepuk. Itu kalau orang Surabayaan. Jadi peribahasa Yahudi, sukar bagimu menendang ke galah rangsang itu artinya kamu itu ngelawan kok ngelawan Gusti Allah. Kamu itu seperti ulo marani gepuk itu kalau orang Surabaya. Jadi Paulus, kamu harus nyerah karena kamu tidak selamanya bisa melawan penciptanya. Maka Paulus menyerah dan dipakai Tuhan luar biasa. Coba 13 surat perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Seorang yang dulu memusuhi Tuhan, seorang yang dulu menganiaya gereja. Maka sekarang tegarlah iman kita. Jangan kecut hati, jangan kecil hati, jangan iman kita menjadi goyah sekalipun keadaan kita dipersulit. Sejarah membuktikan tatkala umat Tuhan dianiaya, di situ umat Tuhan akan semakin berkembang. Amin. Ketika umat Tuhan dianiaya, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Jangan kecil hati. Banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya membaca di majalah Tempo, secara manusiawi jengkel. Tetapi kalau saya melihat logika rohani, cara pikir secara rohani, itu bukan sesuatu yang baru. Salah seorang komandannya FPI yang menutup gereja-gereja di Jawa Barat itu ditanya, apa yang Anda lakukan tatkala Anda pertama menutup gereja yang tidak berizin itu? Pertama kami lobby dulu. Kalau mereka sukarela mau menandatangani surat penutupan, ya sudah, kami baik-baik kami tinggalkan. Yang jelas besok tidak boleh ada kebaktian. Kalau soalnya mereka menolak, kami hadirkan masa 20 orang atau 50 orang. Pertama baik-baik, kalau tidak, ya sudah, kita kerasi. Loh, lalu apa yang Anda pelajari? Saya latihan bela diri juga. Coba bayangkan, latihan bela diri. Lalu saya juga belajar kristologi. Waduh, hebat sekali belajar kristologi. Tapi saya pesan saudara, ketika membaca ini jangan saudara memakai logika manusia, tapi memakai logika Tuhan. Membaca kitab ini sejak dulu, orang yang berpikiran secara hukum, dalam pengertian hukum syariah, selalu menganiaya orang yang berpikiran secara roh. Ini tertulis dalam kitab suci. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang berpikiran secara syariah hanya orang Islam. Sebab konteksnya Paulus berkata di sini, Yerusalem sekarang ini. Maksudnya apa? Hagar di Gunung Sinai di tanah Arab melambangkan mereka yang hidup di bawah perhambaan. Maksudnya perhambaan apa? Perhambaan hukum agama, perhambaan syariah Yahudi pada saat itu. Tetapi kita yang dilahirkan oleh roh diibaratkan dengan Iska yang lahir karena anak janji. Ini logika kitab suci, logika Tuhan seperti itu. Dan pemimpin FPI ini kemudian mengatakan, kalau misalnya tetap sulit, kami akan sandra pendeta. Wah, luar biasa ini. Anda baca Tempo 3 minggu yang lalu. Ya, saya kalau membaca ini, kita doakan saja. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Saulus itu. Tidak ada apa-apanya. Saulus itu doktor di bidang teologi Yahudi. Pada zaman itu, saudara-saudara, dia punya kekuasaan, punya intelektual, didukung oleh dana yang besar. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau. Kapan saja bisa kehendaknya jadi. Kita akan melihat ketika terjadi penganiayaan. Penganiayaan apa? Ini membayangkan apa yang dilakukan Paulus sendiri sebelumnya tentang umat Kristen yang tertindas itu. Coba saudara bisa bayangkan.
Kalau murid-muridnya para khalifah zaman Islam permulaan itu menjadi khalifah, itu menjadi raja, maka berlomba-lomba, itu kekuasaan ditegakkan dengan peperangan, pedang dan sebagainya. Khalifah Umar itu mati dibunuh, Utsman mati dibunuh, Ali mati dibunuh, Muawiyah mati dibunuh, seterusnya pembunuhan demi pembunuhan. Karena apa? Di situ ada kekuasaan yang diperebutkan. Tetapi Paulus mati dibunuh, Petrus mati dibunuh, Thomas mati dibunuh, bukan membunuh, dibunuh. Karena apa? Karena dia rakyat kecil yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa. Petrus tuh mati dibunuh di Roma, rakyat jelata, tidak punya kekuasaan, sehingga kalau ada pamrih, tidak ada pamrih apa-apa. Tetapi kekristenan yang disebarkan oleh rakyat ini menjadi kekristenan yang berkembang karena penganiayaan. Logika ini yang sulit dijawab oleh para intelektual, yang sulit dijawab oleh para ahli. Bagaimana gerakan bawah tanah dari orang-orang yang mungkin kurang terpelajar, karena kebanyakan tidak terpelajar. Paulus terpelajar, tapi yang lain-lain itu kurang terpelajar, bisa mengubah dunia. Meskipun tahun kita ini tidak persis dengan kelahiran Yesus, tapi dunia ini mau tidak mau, suka tidak suka, like and dislike, mengakui bahwa Yesus memiliki peranan besar dalam sejarah. Coba tahun sebelum Masehi bahasa Inggrisnya apa? Before Christ, sebelum Kristus. Tahun sekarang ini Indonesia namanya tahun apa? Tahun Masehi, tahun Kristen. Siapa yang membuat tahun ini? Paus Gregorius. Tetapi itu merupakan revisi dari penanggalan Julian. Dihitung berdasarkan kelahiran Yesus ke dunia. Meskipun ternyata hitungannya itu selisih beberapa tahun, tapi yang jelas, kenapa dihitung dengan peristiwa Yesus? Karena Yesus telah membalik sejarah dunia. Yesus telah mengubah sejarah. Sebelum Yesus tahun itu dihitung mundur, dari besar semakin kecil semakin kecil. Setelah Yesus dari kecil semakin besar sampai sekarang ini tahun 2005. Maka dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, Inggris, Latin, yang namanya tahun sekarang ini tahunnya Kristen, namanya Anno Domini dalam bahasa Latin, tahunnya Tuhan kita. Bahasa Arabnya Tarik lil Milad, tahun sejarah dengan kelahiran. Miladnya siapa? Miladnya Sayyidina Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang Muslim atau orang Kristen menyebut tetap tahun Masehi. Saudara yang terkasih, Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan Abraham. Bulan lalu saya sudah berbicara tentang Abraham, tetapi sekarang saya mencoba memperkenalkan tafsiran tentang Abraham oleh seorang mantan rabi, mantan pemimpin agama Yahudi yang ditangkap oleh Kristus, yaitu Paulus. Paulus mengatakan, dua anak itu ibarat dua perjanjian Tuhan. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan oleh hamba, itu melambangkan anak yang lahir secara biasa karena kehendak daging. Coba Ismail itu kan anak yang lahir karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran menunggu saat Tuhan, kan begitu, menunggu kairos Tuhan. Maka Sarah melalui logika zaman itu, sudahlah, serahkan hambamu itu pada suamimu. Kira-kira masyarakatnya ngomong gitu, supaya kamu ketularan punya anak. Tadi semacam ini bukannya ada di Yahudi pada saat itu, di Jawa pun ada. Tapi kalau orang Kristen jangan pakai itu lagi. Nanti istrinya tidak punya anak-anak, kemudian pembantunya dikasih suaminya. Jangan mengulangi sejarah lagi. Karena sekalipun Abraham itu tokoh besar, apa perbuatannya yang naif itu? Perbuatan istrinya yang naif itu. Dan Abraham juga oke-oke saja. Apa yang terjadi? Permusuhan Arab dan Israel sampai detik ini tidak pernah selesai. Itu karena ketidaksabaran keluarga Abraham. Loh, apa Tuhan tidak bisa mencegah? Tuhan bisa mencegah.
tetapi Tuhan itu menghormati pilihan kita. Karena itu buah yang pertama dulu dimakan namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu buah pilihan etis manusia. Tuhan sebenarnya tidak suka manusia memilih yang jahat, tetapi Tuhan memberikan pilihan bebas. Maka Tuhan membiarkan manusia memilih. Tapi setelah dia memilih, di situ ada tuntutan pertanggungan jawab. Manusia, di manakah engkau? Artinya, manusia, di mana posisi moralmu? Apa pilihanmu itu benar? Manusia ketakutan bersembunyi karena dia telanjang, ditutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Itu menggambarkan bahwa manusia dituduh oleh kesalahannya, dituduh oleh hukum moralnya. Maka disitulah pertama yang namanya sejarah manusia kejatuhan dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mencintai manusia, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang mampu membedakan manusia itu adalah bukan sekedar hamba, bukan sekedar budak, tetapi anak-anaknya. Maka hubungan antara manusia dengan Allah itu hubungan father son relationship, hubungan antara bapak anak, bukan hubungan antara buruh dengan majikannya, bukan hubungannya antara Tuhan dengan tuan dengan hambanya. Maka orang bingung lihat orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu kalau menyapa Tuhan kok akrab sekali.